saja saya ingin menanggapi statement seorang Gus atau seorang kiai dari Tebu Ireng yang mengatakan bahwa tidak mau terlibat masalah diskursus nasab ini karena tidak penting katanya. Wong nasibnya sendiri. Itu kan slogan itu udah membahana di kalangan mereka. Nggak usah mikirin nasab, lebih baik mikirin nasib. Ngapunten Gus, Tebu Ireng, saya sebenarnya Tebu Ireng ini kan maskot bagi Nahdlatul Ulama, karena Tebu Ireng ini tidak bisa dilepaskan dengan pendiri Nahdlatul Ulama Hadratul Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pejuang kebangsaan, pejuang keagamaan, pejuang Nusantara. Tapi saya heran, beliau dari terah Mbah Kiai Hasyim turun pejuang yang hebat, humanis. Siapa? Guru kami Gus Dur. Kami adalah Gus Durian. Tapi Gus Durian sekarang itu sudah tidak seperti yang diajarkan oleh gurunya Gus Dur. Hanya mereka mengklaim sebagai Gus Durian dengan motif kalau mau marah-marahlah. Faktanya seperti itu. Anda mengaku sebagai Gus Durian karena Gus Dur itu orang hebat, namanya bisa dijual. Anda menjual Gus Durian untuk nasib Anda. Iya. Kenapa? Saat Gus Dur dicerca, saat Gus Dur dicela, apa yang keluar dari Tebu Ireng? Tapi begitu klan Ba'alwi mengacak-acak bangsa negara dan mengacak-acak NU, Tebu Ireng diem baik. Maaf, padahal Tebu Ireng ini adalah sebenarnya seharusnya menjadi katalisator atas sebuah wacana keilmuan yang dibangun oleh Mbah Yai Haji Hasyim Asy'ari. Sampai-sampai beliau Mbah Yai Haji Hasyim Asy'ari dawuh, barang siapa menghidupkan NU, memperjuangkan NU, maka aku anggap santriku. Ini udah hebat. Tapi heran ini, yang dari Tebu Ireng sendiri keluar statement tidak penting urusan nasab. Hei, Anda itu tokoh agama, ya, tokoh agama Anda itu. Apakah masalah nasab suci Rasulullah yang diobok-obok oleh seseorang itu tidak penting bagi Anda? Padahal Anda tokoh agama yang ditunggu fatwa-fatwanya Anda tentang hal ini. Karena Anda diikuti oleh jamaah yang banyak yang kebingungan tentang hal ini. Seharusnya Anda bijak dalam menyikapi ini dengan secara objektif keilmuan, bukan karena mencari aman. Anda hanya mencari aman, ya. Saya lihat yang orang-orang yang menamakan dirinya Gus Durian yang dulu saya kenal, yang sekarang sudah mendapat jabatan-jabatan itu, termasuk kebanyakan dari Gus Durian itu menjadi tokoh-tokoh politik. Dan yang pernah saya sampaikan, orang politik itu nasionalismenya di jabatan. Yang penting barang siapa yang mau mendukung politiknya, walaupun sekali itu bajingan, maling, PKI sekalipun, untuk kepentingan politiknya, dia tidak peduli atas kebangsaannya, tidak peduli ke NU-annya. Sejarah NU dibelokkan nih, diam saja. Mana? Hah?
Jadi mohon maaf Gus, bukan saya ngelama, tapi saya hanya sedikit sebagai orang yang mengagumi Kiai Haji Hasyim Asy'ari, orang yang berjuang di dalam ranah Nahdlatul Ulama di wilayah kami sangat kecewa dengan Tebu Ireng yang menganggap masalah diskursus nasab ini tidak penting, padahal bukan soal masalah diskursus nasab saja. Mereka sudah mengacak-ngacak wilayah kebangsaan, bahkan mengacak-ngacak Nahdlatul Ulama. Apa yang Anda bela? Apa yang Anda sampaikan? Apakah Anda menganggap tidak penting? Ini adalah nasib bangsa, ini adalah nasib umat. Itu lebih penting daripada nasibnya si maaf barangkali Anda muhibin, ya, masih lebih penting daripada warga pendatang yang kita tahu semua didatangkan oleh Belanda dengan segala modus dan caranya untuk menaklukkan pengaruh daripada Wali Songo. Emang tujuannya seperti itu. Bagaimana teknik menaklukkan, ya, yang dikirim yang alim-alim. Ini sengkeknya orang-orang ini berhusnudzon katanya. Akhirnya semua daripada umat terkecoh dengan hal itu. Padahal mereka punya agenda yang besar untuk menguasai dan mengangkangi daripada warga Nusantara, khususnya jamaah Nahdlatul Ulama, dengan jalan doktrin-doktrin mereka, sehingga mereka mengambil keuntungan dari mengaku dirinya sebagai dzurriyyah Rasul. Oleh karena itu, saya sekali lagi mohon dipikir dengan dalam-dalam orang-orang yang mengaku Gus Durian, ya, sekarang menjadi pengurus-pengurus di teras-teras baik ke pemerintahan atau organisasi NU di Tebu Ireng. Ini jangan alasan demi perdamaian kita membiarkan maling mengacak-acak rumah kita. Jangan atas nama kedamaian sejarah kita dibelokkan, kita diam saja. Sejarah NU diobrak-abrik, kita diam saja. Para pahlawan-pahlawan kita dimarginalkan, tokoh-tokoh ulama kita dimarginalkan, kita diam saja. Padahal Anda itu termasuk ulama Gus yang dari Tebu Ireng. Mohon maaf sekali lagi apabila apa yang kami sampaikan ini menyakiti hati Anda. Memang saya berharap hati Anda tertusuk dengan apa yang saya katakan. Anda berpikir lagi bahwa Anda mengemban amanah keumatan, amanah keilmuan. Salam akal waras dari Mbah Ukit Hartodiprojo, pemangku Laskar Mataram Raya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari, agar tidak menjadi fitnah, kita saksikan bagaimana statement Gusnya Tebu Ireng yang tidak punya nyali menghadapi klan Ba'alwi ini, dan akhirnya memilih menjadi jongosnya Ba'alwi dengan modus seolah-olah tidak mau ikut campur, padahal seharusnya Tebu Ireng mempunyai beban moral dalam urusan ini. Mari kita saksikan bersama bagaimana statement Gusnya Tebu Ireng. Ireng tidak pernah terlibat dalam polemik tentang nasab. Ya. Kenapa? Pertama, karena membahas nasab ini tidak ada manfaatnya sama sekali, khususnya bagi pesantren Tebu Ireng. Ya. Yang kedua, tidak penting. Justru yang terjadi sekarang ini malah ketika kita ini melibatkan diri, membahas nasab dan sebagainya, yang terjadi adalah memecah belah persatuan umat. Nah, jadi sebaiknya memang kita tidak melibatkan diri,
Jadi begini, ada dua lembaga di Indonesia ini yang mengkhususkan diri menangani bab nasab yang bersambung kepada Rasulullah. Yang pertama adalah RA atau Robitoh Alawiyah. Nah, ini biasanya anggotanya itu yang bergelar Habib gitu ya. Kemudian yang kedua itu ada Naat. Naat ini singkatan dari Nakobah Ansab Aulia Tis'ah. Ya. Jadi ini yang menangani dzurriyyah Kanjeng Nabi dari jalur Wali Songo. Nah, jadi awalnya polemik ini kan diawali saling tidak mengakui. Jadi dari Robitoh Alawiyah mengatakan bahwa dzurriyyah Wali Songo itu terputus, kemudian akhirnya dari Wali Songo mengatakan bahwa Ubaidillah itu tokoh fiktif dan sebagainya, sehingga akhirnya sampai menyebar dan sampai sekarang ini melebar kemana-mana. Nah, karena itu kami dari Pesantren Tebuireng tidak melibatkan diri untuk terlibat dalam masalah polemik bab nasab ini, karena memang yang saya katakan tadi itu tidak ada manfaatnya sama sekali dan tidak penting bagi kami. Itu saja.